Matikan ya, Nak. Pulang sana, Dek. Ada mau ikut taraweh. Adek kan Kristen. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat salah satu tragedi unik ataupun kejadian unik yang terjadi di Indonesia. Tentunya berkaitan dengan lintas agama ataupun agama lainnya. Bukan hanya kita membahas tentang Islam saja, tapi kita membuka diri untuk membahas berbagai macam agama dan dari berbagai macam sudut pandang. Baik sahabat, ini kejadiannya sahabat. Ada seorang bocah bisa kita sebut anak kecil. Cuman ya saya sering menyebutnya bocah karena dia masih cilik. Bocah artinya bocah ini beragama Kristen, orang tuanya beragama Kristen. Tapi yang uniknya di sini, bocah ini dia senang mendengar suara azan. Jadi pada saat si ibu dari bocah ini ingin mematikan HP yang ada bunyi suara azan ataupun video yang sedang diputar, video orang yang melantunkan suara azan, tapi bocah ini menangis sahabat. Si bocil ini menangis. Wow, ini sangat unik kita perhatikan. Tapi si ibu ini sangat dewasa, sangat bijak menyikapi bagaimana pada saat dia merengek-rengek untuk mengambil HP, akhirnya ya si ibu ini membiarkan. Baik, supaya tidak lebih penasaran, kita lihat dulu cuplikan videonya sebelum kita komentari lebih jauh sahabat. Baik, ini dia cuplikan videonya. Matikan ya, Nak. Tapi minum obat ya, Nak. Minum vitamin ya. Minum vitamin ya. Kalau nggak mau minum vitamin nanti matikan ini ya, Nak. Matikan ya. Adek, sini Nak. Udah cukup Nak, cukup. Ganti Cocomelon sini. Mana Cocomelon sini? Adek suka dengar masjid? Iya, suka ini. Adek, nggak boleh lo katanya orang-orang yang yang fanatik, tapi kita nggak fanatik sebenarnya, Dek.
Adik suka dengar masjid? Iya, suka. Suka ya. Dengar ya nak? Gak apa-apa ya. Nah, sahabat, kita sudah melihat bagaimana reaksi si bocil ini ketika HP-nya diambil oleh si ibunya pada saat dia mendengarkan video azan. Nah, ini nampak sekali bukan setting-settingan, anti setting-settingan. Kenapa? Karena si ibu ini, dia mengatakan adik suka dengar masjid. Artinya dia tidak begitu memahami bahwasanya itu adalah suara azan atau kumandangan azan, bukan suara masjid. Yang namanya masjid itu benda ataupun sebuah bangunan, makan lis sujud, tempat kita untuk melakukan sujud. Sajadah yasjudu masjid, atau bisa kita sebut tempat melakukan sujud yaitu masjid, bisa kita katakan. Itu berasal dari bahasa Arab dan sebagainya, sahabat. Nah, tidak hanya sampai di sini, sahabat. Ada yang satu tragedi lagi yang unik. Ini bocil perempuan. Yang ini lebih unik lagi terjadi pada tahun ini, 2023. Pada saat bulan Ramadan, si bocil ini, si bocah ini yang cewek, dia ingin melaksanakan sholat tarawih. ini sangat menggemaskan kalau misalkan kita lihat dia beradu argumen dengan mamanya, dengan ibunya, sahabat. Tapi sebelum kita komentari lebih jauh, kita melihat dulu cuplikan videonya, sahabat. Ini dia cuplikan video yang sangat-sangat gokil. Baik, ini dia, sahabat. Pulang sana, Dek. Ada yang mau ikut taraweh. Adek kan Kristen. Dek. Adek, mau taraweh dulu, nanti adek kesini lagi ya. Adek kan di gereja, Dek. Apa? Ya udah ke masjid, ngapain kamu mau ke masjid? Mau kemana, Dek? Mau kemana? Mau nggak tahu. Yang pergi ikut tadi mau sholat. Kayak mana sih adek ini? Adek puasa nggak? Puasa lah. Puasa. Ilahim Allahumma barik lana bima lajak pama wadina ajabana amin. Amin. Tapi tadi anak lihat tadi minum susu. Dek, adek gak apa-apa puasa, kan adek Kristen. Kenapa? Mau puasa aja? Maksa loh, Dek. Ini kayak mana sih, Dek? Nggak mau puasa aja. Nanti Beno Ganti. Nah, baik, sahabat, kita sudah menyaksikan bahwa ini sangat menggemaskan. Si bocil ini, sahabat, si bocah ini yang cewek, dia juga ingin ikut melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Padahal dia Kristen menurut dari pengakuan si ibu yang merekam. Mungkin itu ibunya, sahabat. Nah, tidak hanya sampai di situ, dia juga pengen puasa. Dan juga dia hafal doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wow, ini sangat-sangat luar biasa. Mungkin ini majority effect. Karena mayoritas Islam di negara Indonesia, makanya berefek kepada anak-anak kecil. Ketika dia melihat sesuatu, dia penasaran dan ingin mengikutinya. Semoga anak-anak ini dan ibu keluarga dan bocah yang sebelumnya yang kita lihat, dia senang mendengar azan itu mendapat hidayah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dalam surganya Allah kita berjumpa kembali, sahabat. Baik yang menonton ini dan semuanya lah, sahabat, yang terlibat dalam konten hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk juga keluarga, sanak kerabat, dan semuanya lah yang beriman. Nah, sahabat, jadi jauh hari pada saat baginda Rasulullah SAW hidup, beliau sudah bersabda. Ini langsung saja kita lihat hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu maulidun yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi. Setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini itu dalam keadaan fitrah, dia tidak memiliki dosa apapun.
walaupun orang tuanya beragama apapun, dia tidak mewarisi dosa dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini menjadi orang Yahudi, menjadi orang Majusi, menjadi orang Nasrani dan sebagainya, Buddha dan sebagainya, sahabat. Jadi setiap anak ini memiliki hati yang bersih sampai dia balik, sampai dia tumbuh dewasa. Kemudian pada saat dia dewasa, belum juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dia menjadi seseorang apa yang memang diinginkan orang tuanya ataupun dia inginkan sendiri. Mungkin dia memilih kepada agama Nasrani, maka dia menjadi sosok Nasrani, orang yang memeluk agama Nasrani. Ketika dia memilih Buddha, dia menjadi Buddhis, orang yang memeluk agama Buddha. Nah sahabat, kembali lagi kepada tadi sahabat, mungkin efek dari mayoritas yang ada di Indonesia ini yang menjadikan anak-anak tersebut tertarik untuk mendengar azan, ke masjid dan sebagainya. Tapi itu merupakan efek yang sangat positif sahabat. Karena saya baca di komentar di video yang itu sahabat, di video yang bocah-bocah ini suka ke masjid dan dia suka azan, ternyata ada juga fenomena-fenomena unik lainnya di komentar. Ini juga turut saya tampilkan. Nah ini komentar dari Tradel Deso 9677 ini sahabat. Saya dulu non muslim, pas bulan Ramadan ada lomba azan, anehnya meski non muslim saya juara. Alhamdulillah akhirnya sejak saat itu saya masuk Islam. Jadi si bapak ini mungkin sekarang udah bapak-bapak, pada saat dia masih bocil dia iseng aja ikut lomba azan, akhirnya dia juara dan dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ada juga fenomena yang lainnya. Ini dari @Ari Pegler 5309. Ini kayak aku waktu kecil ngumpet dari ortu untuk ikut tetangga sholat maghrib di masjid sampai harus pinjam mukena anak tetangga. Setelah remaja, mantap hati untuk jadi mu'allaf. Wow, ini keren ini sahabat. Dia ngumpet dari orang tuanya untuk ikut sholat maghrib padahal dia bocah Kristen sahabat. Akhirnya dia mu'allaf, alhamdulillah. Allah memberikan hidayah sahabat melalui tetangganya dan pinjam-pinjam mukena. Masya Allah. Kemudian ada juga yang lainnya sahabat. Ini dari @Tandri RH4NE. Sama kayak saya waktu kecil, ngumpul-ngumpul tutup pintu hanya demi praktik sholat dan pengen rasanya menyembah Allah. Alhamdulillah udah masuk Islam juga. Berawal dari iseng, tutup pintu, praktik sholat, ngumpul-ngumpul pergi ke masjid, melaksanakan sholat maghrib, iseng-iseng ikut lomba azan. Ternyata itu merupakan jalan hidayah yang Allah berikan dan mereka mengambil sinyal itu sahabat. Saya yakin setiap non muslim yang ada di Indonesia, Allah akan memberikan sinyal-sinyal hidayah. Apakah mereka mengambilnya untuk memeluk agama Islam menjadi seorang muslim, ataupun mereka mengabaikannya sehingga mereka tetap istiqomah, tetap bersikukuh dengan agama yang mereka anut ataupun yang mereka mewariskan dari kedua orang tuanya, baik itu Buddha, Kristen dan sebagainya sahabat. Maka oleh karena itu sahabat, saya berpesan kepada kita semua, jangan menjudge mereka ini dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Misalkan mereka tidak senang dipanggil kafir, ya udah jangan sebut kafir. Apa yang mereka senangi misalkan non muslim, ya udah sebut saja non muslim, supaya hati mereka merasa tentram dan ingin mengetahui tentang Islam. Kita tunjukkan karakter Islam itu seperti apa. Ketika mereka sudah mengetahui, siapa tahu mereka tertarik dan mereka terbuka hatinya untuk menerima Islam. Akan tetapi pada saat kita menunjukkan karakter yang tidak disenangi, panggilan-panggilan yang tidak disenangi, maka itu sudah menutup ataupun menghadang mereka untuk ingin lebih tahu tentang Islam, ingin lebih banyak bergaul dengan orang-orang Islam. Inilah yang cukup berbahaya. Jangan hanya karena ucapan-ucapan kita yang tidak berkenan, tingkah-tingkah kita yang tidak berkenan, sehingga membuat mereka itu semakin jauh dengan Islam. Tebarkan saja kebaikan, beritahu Islam itu seperti apa, seperti ini, dan seperti ini. Ketika mereka menerima, ya alhamdulillah. Ketika mereka menolak ataupun tidak memilih, itu merupakan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu menyesal terhadap dakwah ataupun terhadap ajakan yang kita lakukan.
Demikian yang dapat saya sampaikan sahabat yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sama sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba